mau tolong saya. Nah, dia terus minta tolong. Tahu dia enggak? Waktu ini si tuan singa terus minta tolong, didengar oleh si tikus. Dia dengar, wah ini tuan singa sementara dalam kesulitan, saya harus membantunya. Karena dia berpikir dia harus balas budi. Coba-coba dia datang, dia lihat wah banyak binatang sementara melihat ke atas. Oh ternyata si tuan singa sementara terperangkap di atas pohon. Wah, dia bisa bayangkan apa yang dia lakukan. Cepat-cepat dia naik ke atas pohon, mulai dia gigit pelan-pelan kalinya sampai wah, terlepas tuan singa, dia bebas dan dia berterima kasih kepada si tuan tikus karena sudah melepaskannya dari perangkap pemburu. Nah, adik-adik di sini ternyata kita belajar kan bahwa kita harus terus menolong, harus saling membantu kepada semua orang. Jangan lihat karena dia badannya besar, ini badannya kecil, tapi kita harus membantu siapapun dia, ya. Nah, teman-teman, jadi itu satu cerita contoh, cerita yang boleh kita angkat buat. Jadi anak-anak bisa membayangkan cerita yang jadi itu, bilang tidak terlalu bilang pakai hayal yang tinggi kan. Jangan semua bercerita, adik-adik, gua ada cerita tentang seekor sapi yang bisa terbang. Wah, waktu orang katakan anak-anak semua pikir, sapi boleh terbang. Bayangkan kalau dari atas kecil di kepala. Jadi artinya kita boleh membuat sebuah ilustrasi yang bisa masuk akal. Anak-anak bisa membayangkan, oh iya tikus memang kecil, ya. Tikus bisa menggigit sesuatu sampai putus toh. Dan dinding pun tebal, boleh gigi-gigi sampai jadi lubang. Jadi yang masuk akal, jangan memang orang terlalu menghayal tinggi, ya. Jadi gua bisa terbang. Jadi jangan terlalu menghayalkan terlalu tinggi. Walaupun memang kalau kita kasih materi itu mengajar cerita kita, ya kita selalu katakan orang harus pakai gunakan daya hayal ketika kita bercerita, ya. Daya hayal dalam pengertian jangan menghayal. Daya hayal dalam pengertian kita membayangkan bahwa peristiwa yang kita ceritakan itu sementara atau pernah kita lihat, ya. Karena cerita Alkitab semuanya ya dan amin, semua benar terjadi. Ya, jadi ketika kita bercerita sesuatu, contoh mungkin bercerita, mau cerita dia langsung untuk di motor mau sahabat. Jadi ketika orang bercerita, tadi kau tuh dalam hari, kau pas motor ke malam pagi ini, kau mau udah pada jadi sekarang suka orang bercerita karena orang dari yang kamu. Coba kalau orang cuma membayangkan, tuh dari sana, kau tuh motor jadi belum bisa memastikan kan. Tapi ketika cerita kita yang orang tahu itu benar, karena orang cuma pakai daya hayal, sehingga ketika kita menceritakan, jadi waktu Yesus datang berdiri, dia berlutut di sebuah batu. Beginilah peristiwa yang terjadi. Suasana yang orang menceritakan, orang bawa di cerita supaya anak-anak bisa membayangkan bagaimana peristiwa terjadi di Taman Getsemani, ya. Tapi ketika orang bercerita biasa, jadi waktu Yesus menyendiri, dia berdoa di Taman Getsemani, pakai fantasi, ya, pakai daya hayal, tapi jangan terlalu menghayal. Oke, selanjutnya ini ada jenis-jenis alat peraga. Nah, tahu apakah semua pernah pakai yang sebelum bercerita? Nah, yang pertama papan tulis. Ada yang belum pernah lihat papan tulis? Sekolah dia tahu bagaimana itu papan tulis kan? Yang kedua papan flanel. Papan flanel contohnya seperti ini. Ya, DP papan flanel. Jadi tempat untuk menempelkan gambar-gambar ketika kita bercerita. Ini ada gambar-gambar, ada gambar poster. Kita sini ada beberapa contoh, mari kita lihat di sini. Sini juga ada contohnya. Ini ada papan tulis, ini papan flanel. Jadi tempat menempel gambar-gambar. Gambar poster. Gambar poster mungkin tinggal berpikir, poster lebih mahal kan? Supaya gampang orang mau dapat gambar-gambar seperti ini, ya.
Sekarang banyak sekali kalender yang gambarnya gambar Tuhan.